Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kalau kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati saja, Bapak akan pimpin doanya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini apakah ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Saudara Adit, tahu nggak? Tentang judi ya? Baik. Mohon diperhatikan PowerPoint yang sudah Bapak tampilkan di sini ya. Di sini judulnya menghindari dosa besar. Salah satunya yaitu judi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang ikhtiar. Ikhtiar merupakan usaha sungguh-sungguh seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan dengan cara baik dan benar. Nah, judi ini merupakan usaha seseorang yang salah dalam melangkah. Nah, kalau ikhtiar kemarin kita dengan bekerja, dengan mencari uang, kita bisa mendapatkan uang dengan cara halal dan bisa untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, sedangkan judi ini merupakan suatu permainan. Nah, kita akan membahas, sebelum lebih dalam membahasnya, kita akan melihat pengertiannya terlebih dahulu. Di sini, judi ini sekilas tampak seru, nyatanya ini menjerumuskan. Dalam Ensiklopedia Indonesia, judi diartikan sebagai suatu kegiatan atau pertaruhan yang memperoleh suatu keuntungan dari hasil pertandingan, permainan atau kejadian yang tidak diduga sebelumnya. Dalam pengertian syar'i, judi merupakan terjemahan dari maisir. Jadi sebutannya itu maisir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan uang benda berharga yang dimana yang menang akan mengambil uang tersebut atau benda tersebut. Di sini Bapak akan bertanya kepada saudara Dede, apakah Dede tahu judi itu seperti apa? Apakah ada jenisnya nih? Judi ya, contohnya ada dua. Jadi apa itu seperti judi secara langsung itu seperti Judi offline ya, Pak? bukan judi offline Sama ini? nyambung ayam. Ini sapu dan sebagainya. Kemudian kalau online itu seperti link-link, ada link tertentunya. Oh, yang dibuat oleh seseorang gitu ya? Yang dibuat oleh seseorang? Ya, itu sudah disetting sebenarnya. Apakah Dede pernah melihat teman-teman yang bermain judi? Saya sendiri. Pernah, tapi saya insya Allah tidak mengikuti. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa judi ini suatu permainan. Nah, apakah kita di kehidupan sehari-hari kita pernah bermain game? Tentu. Apakah game kita main itu mengandung unsur judi atau tidak? Nah, selanjutnya ada Quran surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman. Di sini ada kata innamal khamru. Arti katanya khamar. Nah, sesungguhnya meminum khamar. Nah, selanjutnya itu ada wal maisiru, sebagaimana dalam arti tadi. Nah, dalam pengertian syar'i ini adalah maisir. Jadi di sini jelas bahwa wal maisiru berjudi, terus berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah. Nah, di sini min amali syaitan, itu termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran surah Al-Maidah ayat 90. Dari ini kita ketahui bahwa di sini ada beberapa dosa besar dan di sini ada satu ayat dengan khamar, berjudi.
mengundi nasib dengan anak panah, berkorban untuk berhala, itu merupakan dosa besar. Selanjutnya unsur-unsur judi. Tentu judi ini adalah suatu permainan yang dimana di dalamnya ada unsur untung-untungan dan ada unsur taruhan. Apakah selama judi ini dikatakan hanya si pemain aja? Tentu tidak, karena penonton itu juga bisa berjudi. Contoh, seandainya ada suatu pertandingan bola di mana misalnya anak IAIN melawan dengan anak UBB. Di situ walaupun anak IAIN dan anak UBB tidak melakukan pertaruhan, namun ada lagi misalnya penontonnya itu dari anak Unmu dan Sisipol misalnya. Mereka bercekcok bahwa ini akan dimenangkan oleh anak IAIN. Namun ternyata yang satunya berpendapat bahwa ini akan dimenangkan oleh anak UBB. Maka mereka melakukan pertaruhan di dalamnya. Kalau seandainya ini anak IAIN, tim saya yang dukung, ini menang, Anda kasih saya 100.000. Kalau seandainya tim saya kalah, saya kasih Anda 100.000. Itu merupakan awal dari suatu perjudian. Ada unsur permainannya, ada unsur pertandingannya, ada untung-untungannya dan ada taruhannya. Sebelum masuk lebih dalam, Bapak akan menampilkan video salah satu contoh judi, namun ini merupakan judi online. Simak baik-baik videonya. Ayo Maxwin, mantap. Perasaan dari tadi jackpot terus dah. Bingung nih, mau naikin lagi apa enggak ya? Naikin aja lah. Ingat, kalau mau sukses harus berani ambil resiko. Kalau enggak ambil resiko, kapan suksesnya? Gimana bro? Dia udah top AP 500 nih. Kita kasih Maxwell lagi nggak nih? Ya janganlah. Ini dia udah masuk perangkap kita nih. Sekarang tugas kamu buat dia rungkat. Dengan begitu pasti dia akan penasaran. Ujung-ujungnya depo lagi. Hahaha. Mantap bener tuh idenya. Ya, iya dong. Kerja tuh harus totalitas. Udah, buruan. Aduh, kok malah padahal hampir aja. Cari modal kemana lagi ya? Ada motor nganggur tuh, bisa kali. Mumpung gak ada orangnya. Woi motorku, maling-maling. Aduh, kabur. Nah, dari video tadi, seperti yang saudara Dede pernah sampaikan bahwa judi itu ada dua macam, ada judi offline dan judi online. Dari contoh video tadi itu merupakan contoh judi online yang dilakukan oleh seseorang. Kita ketahui bahwa judi offline saja itu masih bisa kita dipermainkan oleh seseorang. Nah, untuk bandarnya sebutannya. Apalagi kalau judi online, sungguh kalau judi online ini sungguh bisa dibilang bodoh orang memainkannya. Kenapa? Namanya juga suatu permainan. Tentu kalau kita bukan memainkannya dengan benar, antara kita dipermainkan atau kita yang memainkannya. Nah, dalam kasus judi online ini kita yang dipermainkan oleh bandar. Nah, kenapa kita bisa disebut dipermainkan oleh bandar? Kalau seandainya judi ini merupakan sumber penghasilan, orang nggak mau jadi bandar. Mending mereka buat sendiri, mereka yang mainkan sendiri. Kenapa mereka mau nyuruh-nyuruh orang lain untuk memainkannya? Dari situlah sumber penghasilan mereka. Bahkan admin judi, bandarnya itu mungkin tidak main judi. Mereka untuk permainan ini di-share ke orang-orang yang tersebut yang memainkannya. Sebenarnya ada orang yang mengatakan bahwa judi ini permainan orang kaya. Namun salahnya orang-orang yang bisa dibilang miskin atau cukup malah menjadikan judi ini sebagai sumber penghasilan. Padahal di sini kita ketahui bahwa judi ini merupakan permainan orang-orang kaya. Nah, di dalam judi ini bahayanya sama seperti narkoba, sama seperti minum-minuman khamar. Mereka bisa kecanduan dalam hal ini.
Baik, dari video tadi ada beberapa dampak. Nah, tentunya dampak dari video tadi akan membuat kita melakukan hal kriminal. Kita kehilangan akal. Sini meresahkan warga sekitar, mempermalukan keluarga, dan juga akan mempermalukan diri sendiri. Di sini dampak negatif perilaku judi. Judi adalah perbuatan rijis, yang artinya kotoran manusia, baunya busuk dan menjijikan. Judi adalah perbuatan setan. Min amali syaitan dalam hadis dalam Quran surah Al-Maidah tadi, judi adalah perbuatan setan. Merusak ukhuwah, menimbulkan permusuhan dan kebencian, menghilangkan semangat untuk bekerja, melupakan zikrullah. Karena judi ini orang yang memainkannya senantiasa tidak puas, yang menang aja tidak puas, apalagi yang kalah, mereka bakalan penasaran terus. Selanjutnya, menghindari perilaku judi. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah harus bergandeng tangan untuk bersama-sama memberantas perjudian. Setiap individu berusaha menghindari pergaulan dengan seorang penjudi. Nah, setiap perilaku penjudian harus menyadari bahwa perilaku judi adalah melanggar ketentuan agama dengan cara segera bertobat. Nah, lindungi diri, lindungi masa depan. Dengan cara bagaimana? Kalau seandainya judi online sebenarnya mudah sekali untuk menghindarinya. Kita bisa menghindari situs mencurigakan dan iklan taruhan. Misalnya kita lagi scroll TikTok, kita lagi bermain game, itu tentu ada iklan taruhan atau judi tersebut menawarkan untuk kita bermain di mereka. Nah, gunakan aplikasi pemblokir judi, edukasi teman dan keluarga tentang resikonya. Baik, di sini Bapak rasa sudah mengerti tentang judi. Bapak ingin bertanya lagi kepada kepada salah satu Nanda, Adit. Nah, di sini apakah Adit tahu atau pernah misalnya lagi scroll TikTok, lagi scroll apapun itu aplikasi, pernah tergiur dengan situs-situs yang menawarkan judi? Tidak pernah. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Berarti masih di jalan yang benar. Langsung saya skip. Lagi berskip. Berarti belum pernah memainkannya ya? No. Bagus. Sama seperti saudara Dede ya. Masih belum pernah memainkannya sama sekali. Baik. Nah, selanjutnya itu ada tugas kelompok. Kelompok pertama, dampak judi bagi diri sendiri. Kelompok dua, dampak bagi keluarga. Yang ketiga, bagi masyarakat. Terus yang keempat, cara menghindari perilaku judi. Nah, di sini ada 4 baris. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nih. Satu kelompok, satu kertas. Silahkan diskusikan kepada teman kelompok Anda tentang perilaku judi tersebut. Bapak kasih waktu Bapak kasih waktu 2 menit untuk mengerjakannya. Baik, bagaimana? Apakah sudah selesai? Baik, Bapak rasa sudah selesai ya. Silakan untuk perwakilan kelompok 1 mempresentasikan di depan. Silakan maju. Dipresentasikan hasil diskusinya ya. Baik, untuk kelompok 1 yaitu dampak judi bagi diri sendiri. Untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan dampak judi bagi diri sendiri? Yaitu dampak atau akibat negatif yang terjadi kepada kita setelah kita bermain judi, baik itu offline maupun online. Yang kedua, sebutkan minimal 3 dampak negatif judi. Yang pertama, membuat diri menjadi kecanduan. Yang kedua, membuat hilang akal sehat seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, yaitu bisa melakukan tindak kriminal. Yang ketiga, bisa menghancurkan masa depan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Selanjutnya untuk kelompok 2, perwakilannya silakan maju ke depan. Baiklah, untuk kelompok 2, apa yang dimaksud dampak judi bagi keluarga?
Nah, dampak judi bagi keluarga adalah akibat buruk yang dirasakan anggota keluarga karena perilaku judi yang salah satu anggota keluarga. Nah, sebutkan minimal 3 dampak negatif judi bagi keluarga. Yang pertama, menimbulkan pertengkaran dalam keluarga. Dan yang kedua, ekonomi keluarga menjadi terganggu. Dan yang terakhir, hubungan keluarga menjadi tidak harmonis dan anak dan keluarga kurang diperhatikan. Sekian. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk perwakilan kelompok 3, silakan maju depan. Baik, untuk kelompok 3, pertanyaannya, apa yang disebut dampak judi bagi masyarakat? Dampak judi bagi masyarakat adalah pengaruh atau akibat yang ditimbulkan dari perjudian terhadap kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun keagamaan. Dan adapun 3 dampak negatif judi bagi masyarakat, yang pertama itu menyebabkan kemiskinan dan hutang di mana-mana. Yang kedua, meningkatkan tindak kriminalitas, dan yang ketiga, merusak hubungan keluarga dan hubungan sosial. Baik, terima kasih kelompok 3. Silakan untuk kelompok 4, kelompok terakhir. Langsung silahkan. Maka kita harus menjadi perilaku judi, karena judi merupakan perbuatan yang dilarang Allah SWT dan dapat membawa banyak kerugian bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, sebutkan cara-cara menghindari perilaku judi. Yang pertama itu memilih pergaulan yang baik. Yang kedua, mengisi waktu dengan kegiatan positif. 3, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang keempat, menghindari lingkungan perjudian. Dan yang kelima, mencari rezeki yang halal. Terima kasih. Jadi di sini jelas ya bahwa judi ini memiliki dampak bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan ada cara menghindari perilaku judi ini. Nah, bagaimana ini satu orang yang terlibat dalam suatu judi, maka dia akan berdampak pada dirinya sendiri, berdampak pada keluarga, berdampak pada masyarakat. Tentu padahal cuma satu orang itu akan meresahkan satu orang di desa, karena dengan perilaku judi inilah muncul tindak kriminal, mencuri, dengan membobol rumah orang ataupun lain sebagainya. Nah, jadi di sini jelas bahwa tidak ada keuntungan dari judi ini bagi diri sendiri, bagi keluarga. Nah, jikalau seandainya ada seseorang penjudi yang bilang bahwa mereka menang kok dengan judi ini, misalnya teman mereka sudah pernah kok menang dengan judi ini 10 juta. Kita jangan melihat yang menangnya saja, kita melihat berapa mereka sudah mengeluarkannya. Bisa jadi mereka sedang dipermainkan, menang 10 juta, kalah 50 juta. Di sini kita ketahui bahwa semuanya itu suatu bentuk perbuatan situs-situs yang dibuat oleh bandarnya. Tentu mereka di sana tidak memainkannya, mereka hanya memberi permainan tersebut untuk orang-orang, dan agar mereka itu untung dari hal tersebut. Mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Karena di awal tadi kita membuka dengan doa, maka ditutup juga dengan doa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dan diridhoi oleh Allah. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.